Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mustika Ningrum, NIM 710141827 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis berita mengenai kenaikan ekspor minyak sawit di Indonesia. Di video kali ini bertujuan guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh dosen Muhammad Friyadi, SPD MPD. Sebelum saya menganalisis berita kenaikan ekspor minyak sawit di Indonesia, saya bertanya kepada teman-teman, apa sih pengaruhnya minyak sawit terhadap Indonesia? Tetap saksikan video saya selanjutnya. Sawit merupakan salah satu komoditas yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Menurut Sawit Watch telah mencatat, luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia saat ini mencapai 22,2 juta hektar. Bukankah cukup luas, teman-teman? Sekarang ini, harga sawit Riau mengalami kenaikan antara lain dipicu oleh perekonomian global yang berangsur-angsur membaik, sekaligus berdampak terhadap perekonomian CPO yang perlahan mulai pulih, yang sebelumnya sempat turun dikarenakan adanya virus corona di Indonesia. Berdasarkan data Intertek Testing Service menunjukkan bahwa ekspor sawit negeri jiran pada periode awal hingga pertengahan Desember naik sebesar 18,9% dibandingkan bulan lalu. Hal tersebut berdampak juga di Indonesia. Kenaikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa dan India mencapai 1,07 juta ton dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut mendongkrak perekonomian Indonesia. Namun, surplus yang tinggi justru diperkirakan akan semakin menipis persediaannya. Permintaan yang membaik dan surplus yang menipis membuat harga CPO menanjak di penghujung 2020. Di musim penghujan seperti saat ini, dua negara produsen CPO terbesar dunia, yakni Malaysia dan Indonesia, akan mempengaruhi produksi dan stok komoditas non-migas tersebut. Malaysia Palm Oil Board atau MPOB melaporkan bahwa produksi CPO negeri jiran pada November 2020 adalah 1,49 juta ton, jauh di bawah konsumsi pasar yang dihimpun oleh Return. Sementara, stok CPO Malaysia mengalami penurunan yang dipicu oleh faktor internal, yakni naiknya harga TBS disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga jual CPO dan harga kernel yang mengalami kenaikan dari seluruh perusahaan yang menjadi sumber data, yaitu PT PNV, PT Sinarmas Group, PT Citra Riau Sarana, dan PT Asian Agri Group. Nah, sedangkan untuk harga tandan buah segar sawit Riau periode akhir Desember 2020 hingga 5 Januari 2021, umur kelapa sawit dengan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 20 hingga 20 tahun sebesar 21,271 per kilo atau mencapai 1,1% dari harga minggu lalu. Sehingga pembeli TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan naik menjadi 2.180,09 per kilonya. Nah, jadi kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa dan India mengenai kenaikan ekspor minyak sawit diperkuat adanya hubungan timbal balik antara kedua negara tersebut untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan, di mana Uni Eropa dan India membutuhkan minyak sawit untuk kebutuhan negara mereka, sedangkan Indonesia mengekspor minyak sawit untuk meningkatkan sumber devisa negara tersebut. Hubungan kerjasama ini selain menguntungkan kedua belah pihak, juga saling berkontribusi untuk jangka panjang. Pemerintah di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi
dapat berkontribusi dengan negara lain dan dapat menyerap tenaga Indonesia. Seperti kayak petani kelapa sawit dapat mengolah minyak sawit bukan hanya menjadi barang mentah, namun juga bisa menjadi barang jadi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian untuk petani sendiri. Itulah hasil analisis berita mengenai kenaikan ekspor minyak sawit di Indonesia. Apabila dalam video ini banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya Yulia Mustika Ningrum pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.